diam itu laksana emas. Kalau kita merasa kata-kata yang kita akan keluarkan ini tidak memberikan dampak apapun. Nah, tetapi kan kadang orang ingin dilihat pintar gitu ya dengan kata-kata yang diucapkan. Pesannya, wah kita nih orang yang istilahnya memiliki wawasan, orang yang istilahnya patut diperhitungkan. Nah, tetapi kalau ini hanya kita sekedar berharap pujian, yang saya takut kata-kata yang kita ucapkan ini bukannya berdampak positif, malah berbalik negatif. Bisa membuat orang-orang di sekelilingnya menganggap kita ini orang yang sombong gitu. Kata-kata yang kita ucapkan ini sebenarnya yang kita rasa kita cerdas, ternyata kebalikannya. Iya, tanpa dipikirkan dulu. Tanpa kita pikirkan terlebih dahulu, menunjukkan kebodohan kita gitu. Ya bagaimana sih kalau kata-kata yang kita ucapkan gitu ya, tidak mencerminkan gitu, hal yang positif, hal yang cerdas. Iya. Akhirnya kan kebalikannya akan menunjukkan betapa tidak cerdasnya kita gitu. Nah di sini kita lupa gitu bahwa orang itu dilihat dari apa yang dia ucapkan, karena itu menentukan apa yang dia pikirkan. Kalau dia ketika berkata-kata tidak pernah dipikirkan, sudah bisa ditebak gitu. Orang ini tingkat kecerdasannya itu rendah. Nah, di sini makanya saya berharap gitu ya, setiap kita berkata-kata, ayo kita cermati apa yang ingin kita keluarkan dari mulut kita. Karena tanpa kita paksakan diri kita untuk melakukan hal itu, yang pasti ya kata-kata yang terucap itu tidak pernah memiliki makna. Nah, di sini kan kita tidak mau ya setiap kita berucap, malah membuat orang marah gitu, malah membuat orang kesal. Akhirnya kita malah banyak musuh gitu ya. Karena kata-kata yang kita ucapkan itu tidak pernah menyenangkan. Nah, di sini kan membuat kita jadi semakin jauh dari kata sukses gitu. Dan bagaimana Pak cara melatih agar kata-kata yang keluar dari mulut kita itu baik gitu? Kebanyakan kan orang ini efek dari kecil ya, atau misalnya efek gara-gara kita jarang baca buku atau bagaimana? Ya. Nah, bagaimana? Ya memang masalahnya kita tidak pernah diajarkan. Betul. Ya ada sebagian orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berkata-kata yang baik. Kalau kamu tidak dapat berkata-kata yang baik, ya lebih baik kamu diam. Nah di sini memang perannya orang tua, Bung, yang sangat penting gitu. Orang tua harus lakukan sejak anaknya berusia kecil. Nah tetapi kalau orang tua tidak pernah mengajarkannya, dia hanya membiarkan saja. Akhirnya anak-anak tidak memiliki kosakata yang bagus gitu, karena mereka tidak tahu mana yang bagus untuk diucapkan, mana yang tidak. Iya, kan ada orang biasanya kayak gini nggak apa-apa kok di keluarga saya gitu. Iya, benar. Iya, kadang mungkin orang lain pada kaget kok ngomongnya begitu gitu. Ya karena dibiarkan gitu. Iya, tidak ada rem juga dari orang tua. Sedangkan saya sendiri kalau sama anak saya berucap kata-kata yang misalnya negatif, itu langsung kena teguran dari saya. Karena apa? Karena saya tidak mau membuat anak saya itu merasa nyaman dalam dia itu mengeluarkan kata-kata yang asal gitu. Saya pasti tegur. Saya nggak akan biarkan, saya nggak akan menjadikan ini kebiasaan anak saya gitu. Ntar menjadi database dia untuk berucap ya. Benar. Karena anak harus tahu bagaimana berkata-kata yang baik. Kalau kamu tidak dapat berkata-kata yang baik, ya lebih baik diam daripada ini merusak diri kamu sendiri. Saya beritahukan ke anak saya misalnya konsekuensinya apabila kamu berkata-kata yang kurang baik. Bukan hanya untuk diri kamu saja, orang lain juga akan tidak suka gitu dengan isi perkataan kamu. Kamu kan tidak ingin misalnya memiliki banyak musuh. Kamu kan pengennya memiliki banyak teman. Tapi kalau dari kata-kata kamu sendiri seperti itu, ya pasti kamu mengundang banyak musuh.
Nah di sini pentingnya memang kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak dari kecil gitu, bagaimana berkata-kata yang baik, yang sopan, yang caranya itu pas momennya. Jangan misalnya orang lagi berduka cita kita malah ketawa-ketawa gitu. Itu kan itu udah termasuk dari kata-kata yang kita ucapkan dari mulut kita gitu kan. Kita tidak dapat menempatkan diri kita gitu di momen yang pas gitu. Nah ini harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Kalau kita biarkan saja anak-anak kita ini ngoceh tanpa arah gitu, ya nanti orang tua akan mendapatkan dampaknya juga gitu. Dan kita merasakannya ketika dewasa ya Pak ya. Benar. Kadang kita harus belajar sangat keras untuk mendapatkan kata-kata yang baik. Benar. Kita harus paksa gitu, entah itu baca buku atau dengar apa gitu, biar kata-kata kita tuh terstruktur gitu. Iya benar. Ini harus kita paksakan ke diri kita. Kalau misalnya kita belum terbiasa gitu ya berkata-kata yang baik. Baik betul. Ya lebih baik kita lebih banyak diam. Bukan berarti diam untuk selamanya. Tapi kita berusaha gitu. Menguasai banyak kosakata yang positif dengan cara mendengarkan. Dengan cara mendengarkan, banyak membaca buku. Dan akhirnya ketika kita memiliki banyak kosakata yang positif, baru kita mulai mengucapkan hal-hal yang positif. Jadi tidak usah tergesa-gesa gitu. Betul. Kita jangan ingin kelihatan kayak orang yang pintar. Kalau ini yang menjadi tujuan kita dalam hal kita berkata-kata, kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ini yang akan menjadi masalah buat kita. Karena niat kita dari awal udah salah gitu. Kita jangan sampai ingin dilihat sama orang lain seperti orang pintar, ternyata isinya kosong. Nah, di sini makanya saya berharap gitu. Ayo, mulai perhatikan kata-kata yang kita ucapkan. Jangan sampai kata-kata kita menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Kata-kata itu sangat penting bagi kita. Yeah, the power of words. Terima kasih Pak Doni atas Sama-sama. motivasi sharing-sharing pada hari ini. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang bertanyakan tentang kata-kata Anda, silakan langsung ditanyakan, atau sesi-sesi yang sebelumnya juga tidak apa-apa. Silakan langsung tanyakan di Gmail menggunakan email ya. Nanti kita akan bahas, dan kita akan bahas melalui video Beyond Education Podcast. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.